Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang ya 4 golongan. Suaranya bisa terdengar? Cek cek cek. Mungkin ada gangguan teknis. Ini aja. Ya, bisa terdengar ya? Ini aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang ya 4 golongan yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini nanti 4 golongan ini akan masuk surga tanpa dihisab. Ya, ini menyambung pembahasan kita yang sebelumnya. Kita sebelumnya membahas nanti kelak di yaumil qiyamah, di akhirat nanti ya umat Nabi Muhammad akan terbagi menjadi 3 kelompok yang masuk surga. Golongan pertama adalah golongan ya yang masuk surga tanpa dihisab. Ya, yang kedua adalah golongan yang dihisab tapi dengan hisabnya yang ringan. Yang ketiga ya akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu, tetapi kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian Allah memberikan ampunan, memberikan rahmatnya, kemudian golongan itu dimasukkan ke dalam surga. Hari ini kita akan membahas satu dari ketiga itu. Yang pertama adalah yaitu golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Dalilnya adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Mukasyafatul Khulub karya Al-Imam Al-Ghazali. Di sana Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamah yadkhulu arba'atun al-jannata bighairi hisab. Ya, kata Rasulullah SAW, ya kelak nanti di yaumil qiyamah ada 4 golongan yang mana golongan ini akan masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab, tanpa dihitung-hitung terlebih dahulu apakah amalnya itu lebih banyak, apakah amal buruknya lebih banyak, ya apakah itu seimbang atau tidak, tetapi ini tidak dilalui hisab, ya langsung masuk ke dalam surga. Ini golongan VVIP kalau bisa dibilang. Ya, very important person, ya nggak pakai dihitung lagi, nggak pakai diinterogasi sama petugas, nggak pakai diinterogasi sama petugas penjaga surga, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan 4 yang tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, al-alim alladzi ya'malu bi'ilmihi. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah al-alim, yaitu orang yang alim, ya orang yang berilmu, ya ulama, ya alladzi ya'malu bi'ilmihi, yaitu mereka ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, sebagaimana yang dulu kita pernah pelajari bahwa salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya bahkan sampai orang itu meninggal adalah salah satunya adalah orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka ya sudah sangat logis bagi kita apabila seorang ulama masuk di surga nanti tanpa hisab. Sebab apa? Ilmunya terus dipelajari, pahalanya terus mengalir dari bahkan sampai dari dia hidup sampai dia meninggal, bahkan sampai nanti ya kelak dibangkitkan kembali, pahalanya terus mengalir. Itu adalah amal jariah yang tidak terputus. Dulu kita pernah membahas waktu pembahasan 7 amal jariah. Ya, salah satunya adalah dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, ya dikatakan bahwasanya wa istighfaru hitan
al-bahri lil alim yakunu fi hayati wa ba'da mamati. Bahwasanya ikan-ikan di lautan, semua penghuni lautan itu meminta ampun, beristighfar kepada seorang ahli ilmu, kepada seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, bahkan dari dia masih hidup sampai nanti kelak di yaumil qiyamah, itu dimintakan ampun terus menerus oleh seluruh penghuni lautan. Masya Allah, kita tahu ya betapa luasnya samudra, betapa luasnya lautan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangin sehari berapa kali istighfar yang dimintakan. Ya, penghuni langit juga memintakan istighfar untuk ya seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Bahkan kalau kita lipat gandakan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan terus menerus sampai yaumil qiyamah, bisa dikatakan itu ya dosanya bersih semua karena dimintakan ampun oleh orang-orang ya yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Selain itu ilmunya juga bermanfaat bagi orang-orang lain ya selama ilmu itu diamalkan, ya selama ulama itu karyanya masih terus dipelajari, kitab-kitabnya terus dipelajari, ya diamalkan oleh para generasi selanjutnya. Kita juga masih mempelajari kitab-kitab ya karya ulama-ulama dahulu, itu bisa kita bayangkan Bapak Ibu betapa banyak pahala yang didapatkan amal jariah tersebut. Maka sudah barang tentu ya keutamaan orang yang berilmu adalah salah satunya adalah masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kalau kita bisa, maka kita amalkan ilmu yang kita amalkan. Yakun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Ya, kalau kita bisa sebisa mungkin jadilah seorang yang alim. Kalau tidak bisa ya muta'allim, jadilah seorang yang terus belajar, terus menerus belajar. Terus kita merasa bodoh, terus kita ya memperbaiki diri kita, terus kita menambah ilmu pengetahuan kita, ikut terus kajian, ikut terus ta'lim di tempat-tempat kita, ya dimanapun kita berada, ya kita ikut ya sebisa mungkin menjadi muta'allim. Kalau kita tidak bisa menjadi alim, kemudian muta'allim. Ataupun kalau kita sudah tidak bisa belajar, misalnya jadilah muhibban, jadilah orang yang senantiasa cinta kepada ilmu agama. Insya Allah kita semua mendapat berkahnya dari ilmu-ilmu tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan sebelumnya, fadlul alimi. Ya, di dalam hadis dikatakan, fadlul alimi alal abidi kafadlul qamari ala sa'iril kawakib. Wa andal ulama'a innama warathatul anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama yuwarithul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Kata Rasulullah, keutamaan seorang yang berilmu ketimbang seorang yang ahli ibadah apa itu? Ibaratkan ya diibaratkan seperti laksananya keutamaan terang benderangnya bulan. Dari bumi ini kelihatan terangnya bulan ketimbang para bintang-bintang di langit. Ya, wa annal ulama'a, dan sesungguhnya ulama itu innama warathatul anbiya, bahwasanya mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan sepeser pun uang. Mereka tidak mewariskan satu pun uang dinar ataupun dirham. Innama yuwarithul ilma, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian tersebut, barang siapa yang mengambil ilmu dari ulama tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Di antara keutamaannya orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya adalah salah satunya masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah ya. Yang kedua, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, beliau dalam sabdanya mengatakan, wa man hajja walam yarfuth walam yafsaq hatta mata, yaitu orang yang ya pergi haji ya kemudian kembali setelah hajinya itu ya kembali setelah haji sampai akhir hayatnya nanti dia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang buruk. Ya, sama sekali tidak melakukan perbuatan yang fasik. Inilah yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu apabila seorang pergi haji, kemudian di tanah haram, ya di Mekah dan Madinah,
beliau ibadahnya soleh, ibadahnya rajin, tapi ketika pulang ke Indonesia, beliau juga tetap bahkan terus-menerus meningkat ketimbang dia beribadah di hajinya tersebut. Itulah yang disebut haji mabrur, orang yang setelah pergi haji, kelakuannya dirombak 100%, ibadahnya makin meningkat, sejak saat itu dia tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan yang fasik. Fasik adalah, pengertian fasik adalah orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Beliau sama sekali tidak melakukan itu, itulah yang kelak, ya kata Rasulullah, akan masuk surga tanpa dihisab. Ini tentu adalah salah satu tujuan, ya cita-cita kita semua, yaitu masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, kalau kita tidak bisa menjadi ahli ilmu, maka kita bisa, alternatifnya kita bisa menjadi golongan yang kedua, yaitu kita pergi haji dan setelah haji kita melakukan ibadah-ibadah yang terus-menerus, yang kontinu. Ibadah kita lebih rajin ketimbang sebelum kita pergi haji. Setelah haji ibadah kita lebih meningkat terus-menerus harinya. Itulah yang disebut haji mabrur. Haji yang seorang ahli ibadah, seorang yang menjadi ahli ibadah setelah dia pulang haji. Ini bukan haji sembarang, bukan buat tenar-tenaran. Ini bukan haji yang sembarang buat gelarnya doang. Kadang-kadang orang pergi haji banyak buat motifnya ekonomi, buat motifnya popularitas, ya. Kadang pejabat banyak duit, ya kalau mau nyalek nggak ada gelar hajinya, nggak dipilih sama orang. Kadang-kadang dia pergi haji niatnya tujuannya untuk dunia. Yang begini bukan termasuk golongan haji yang mabrur. Ya, haji mabrur itu adalah haji yang setelah pulang haji dia ibadahnya terus meningkat, ya terus tidak melakukan ya dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan kita bisa, ya salah satunya termasuk golongan yang ini, yaitu haji yang ahli ibadah. Yang pertama adalah ahli ilmu, yang kedua kata Rasulullah adalah ahli ibadah. Dikatakan juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari, man hajja lillahi walam yarfuth walam yafsaq raja'a kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, ya baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dia itu pulang ya ke kampung halamannya sebagaimana bersih, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, itulah keutamaannya salah seorang haji yang mabrur. Ketika pulang dari haji, dia bagaikan bayi yang baru lahir. Dosanya nol lagi, ya pahalanya bertambah, dosanya nol lagi, dibersihkan. Seolah-olah hitungnya dari pertama lagi. Apalagi kalau terus meningkat, ya dosanya nol, pahalanya lebih banyak. Ini juga yang menjadi nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, Rasulullah melanjutkan di dalam hadisnya, wasyahid alladzi qutila fil ma'arakah li'la'i kalimatil Islam. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, yaitu orang yang mati syahid, ya yang terbunuh di dalam peperangan demi tegaknya kalimat Allah, demi tegaknya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah golongan ya orang-orang yang di surga nanti, ya masuk surga tanpa dihisab, yaitu orang yang mati syahid. Ya, tentu kalau kita bicara syahid ini banyak kategorinya. Ya, kita baca di kitab misalnya Kifayatul Akhyar. Itu juga misalnya di kitab Nihayatul Zain karya Al-Imam An-Nawawi. Dikatakan juga bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Jadi yang namanya Nawawi ada dua Bapak Ibu, ada yang Al-Imam An-Nawawi itu orang Damaskus. Kalau Syekh An-Nawawi itu orang Banten, itu orang kita, orang Indonesia. Yang tadi Nihayatul Zain itu karyanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya, itu dikatakan ya yang namanya syahid itu golongannya nanti ada 10. Bisa Bapak Ibu nanti kita baca. Ya ada golongan syahid itu syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada yang namanya syahid dunia akhirat. Ada yang syahid yang pertama syahid dunia akhirat, yaitu ya ini orang yang mati syahid tanpa
dihisab itu, orang yang syahid dunia akhirat, yaitu orang yang mati di dalam peperangan, di dalam membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mati syahid. Walaupun matinya nggak terbunuh, ya nggak terbunuh langsung, walaupun misalnya matinya ketendang kuda, ya, atau misalnya matinya kalau lagi perang berkecamuk, ya nggak ketahuan mana kawan mana lawan, orang salah bunuh, itu juga termasuk dikatakan mati syahid di dalam kitab itu, ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan orang yang terbunuh nggak sengaja sama temannya sendiri, itu dikatakan juga mati syahid. Ada juga golongan yang syahid akhirat saja. Ini syahid akhirat saja, artinya di akhirat dianggap syahid, tetapi di dunia dianggap biasa saja. Artinya mayatnya tetap dikafankan, tetap dikuburkan, dan seperti biasa. Ini namanya syahid akhirat. Ya, nanti ada banyak golongannya, diantaranya adalah ibu yang mati dalam keadaan melahirkan, itu dikatakan syahid akhirat. Ya, syahid akhirat dikatakan di dunianya matinya tetap dimakamkan secara biasa, tetapi di akhirat dianggap syahid oleh para penduduk langit. Ya, diantaranya adalah ibu yang mati melahirkan, orang yang mati ketimpa reruntuhan, ya, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, dan lain sebagainya. Ya, itu ada 10, ya, kalau di kitab Kifayatul Akhyar sekitar ada 10, itu golongan yang matinya dianggap syahid akhirat. Ada juga golongan yang syahid dunia saja, yaitu ya di akhirat tidak dianggap mati syahid. Ya, kata orang langit, ini mah orang nggak mati syahid, nggak dianggap syahid, dianggap syahid di dunia saja. Ini naudzubillah min dzalik. Di mata orang dia dianggap syahid, kemudian di akhirat tidak dianggap. Siapa itu? Kalau di kitab tersebut dikatakan yaitu orang yang berperang tetapi niatnya karena tujuan manusia. Ini niat berperang, ya dia perang, betul perang, matinya mati di peperangan, tetapi niatnya bukan karena li'la'i kalimatillah, niatnya bukan karena ya membela agama Allah, ya niatnya bukan karena lillahi ta'ala. Ini dikatakan syahidnya syahid di dunia. Ya, boleh dimakamkan seperti orang syahid, tidak dikafankan, ya, dan lain sebagainya di dunia, ya, tetapi nanti kelak di akhirat, ya, dia tidak dianggap sebagai orang yang syahid, sebab niat yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan mati syahid, ya, dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, li syahid indallahi sittatu hisalin. Ada keutamaan, 6 keutamaan orang yang mati syahid, kata Rasulullah. Yang pertama, yughfar lahu fi awali dafnihi. Yang pertama, sejak dia mati syahid, sejak dia dikuburkan, maka diampuni dosa-dosanya sampai nanti kelak di yaumil qiyamah. Wa yara maq'adahu minal jannah. Ini yang kedua. Ya, sejak dia meninggal dia bisa melihat nanti, ya, melihat gambarannya kelak nanti dia di surga kayak apa. Itu dikasih gambarannya. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri, ya, selamat daripada adab kubur, ya, enggak ditanya macam-macam tuh orang yang mati syahid di kubur, selamat dari adab kubur. Yang keempat, wa yumanu minal faza'i al akbar, ya, selamat daripada azab yang besar. Wa yadaw ala rasihi tajul wa qarul yaqut minha khairun minad dunya. Nanti di akhirat itu di surga kelak dia dipakaikan mahkota yang banyak perhiasannya, banyak batu permatanya, yang mana satu permatanya dikatakan itu lebih baik, lebih mahal dari satu dunia dan seisinya. Itu luar biasa. Permatanya bukan cuma satu, permatanya banyak. Itu salah satu, ya, keutamaan orang yang mati syahid. Dan juga yang terakhir, wa yuzawwiju isnatin wa sab'ina zaujah wa zaujah minal huril ain. Ya, itu yang selanjutnya adalah dinikahkan oleh 72 bidadari yang masih perawan, ya, 72 bidadari. Dan yang terakhir adalah wa yushaffi'u fi sab'ina min aqaribihi, ya, dan dia bisa memberikan syafaat pertolongan bagi 70 orang keluarganya. Itulah diantara keutamaan mati syahid, orang-orang yang Allah beri ganjaran, ya, semasa hidupnya dan kelak nanti di yaumil qiyamah. Selanjutnya yang golongan ketiga, ya, kata Rasulullah, ada yang keempat, kata Rasulullah adalah wasakha alladzi
iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya wa haula'i yunazi'u ba'dhum ba'dha ayyuhum yadkhulul jannata awalan. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, adalah orang yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, yang bagaimana iktasaba malan, dia mengumpulkan harta, mencari harta, kemudian disedekahkan, diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi riya, dengan catatan dia tanpa riya. Ini juga termasuk golongan yang masuk surga, kata Rasulullah, tanpa dihisab. Orang kaya yang suka memberi bantuan, suka nyantunin anak yatim, yang memberi makan kepada tetangga dan lain sebagainya, sehingga ya tercipta masyarakat yang aman, makmur, sejahtera, membantu sesama saudaranya. Itu juga kata Rasulullah termasuk golongan yang ya bisa masuk surga tanpa dihisab. Ya, dikatakan ya hadisnya, wahdari min daqaiqir riya khaufan min dia'il ujur wa zulmatil kubur. Ya, takutlah kalian ya akan riya, karena riya itu merupakan bisa menghilangkan pahala dan bisa menyebabkan kegelapan nanti di dalam kubur. Itulah catatannya ya, kalau kita berinfak, catatannya harus kita dengan ikhlas, tanpa ada sedikit pun niat untuk manusia, tanpa ada sedikit pun niat untuk riya. Itulah 4 golongan yang kata Rasulullah bisa masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan tersebut. Sebisa mungkin dari sekarang ya kita mempersiapkan amal kita yang terbaik, ya kelak nanti di akhirat ya semua akan dipertanggungjawabkan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktu yang sudah sangat singkat, ya nanti sore ya dimajukan jam 5 sore yang akan dibawakan oleh akhinal kiram Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat pagi di dalam kajian Jumat Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.